Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi dengan judul etnologi. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang apa itu etnologi, di sini saya akan memaparkan pembahasan kali ini. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep etnologi, serta kita akan membahas tentang kajian etnologi. Nah, untuk itu, yuk kita simak pembahasan video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu terkait konsep etnologi. Nah, adapun pengertian dari etnologi, jadi etnologi adalah ilmu yang mempelajari suku bangsa dan kebudayaan manusia, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ethnos yang berarti suku bangsa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, fokus utama etnologi pada kajian tentang kebudayaan, pola perilaku, serta interaksi antara masyarakat yang berbeda. E.B. Taylor, seorang tokoh penting dalam studi etnologi, mendefinisikan bahwa etnologi sebagai studi tentang budaya dan masyarakat kelompok manusia. Dalam perkembangan ilmu sosial, etnologi sering dianggap sebagai cabang dari antropologi yang lebih terperinci dalam mempelajari aspek-aspek kehidupan, adat istiadat, sistem kekerabatan, serta elemen-elemen kehidupan lain dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa etnologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai elemen kebudayaan yang membentuk kehidupan suatu kelompok manusia. Lalu yang kedua yaitu tujuan dan cakupan dari etnologi. Nah, ilmu etnologi bertujuan untuk memahami sejarah, evolusi, dan penyebaran kebudayaan umat manusia. Koen Janingrat, seorang ahli etnologi terkemuka, menyatakan bahwa etnologi adalah kajian perbandingan kebudayaan berbagai masyarakat di dunia. Etnologi juga mempelajari pola-pola kelakuan sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat perkawinan, sistem kekerabatan, agama, seni, ekonomi, dan politik. Nah, selain itu juga, etnologi mengkaji dinamika perubahan kebudayaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana kebudayaan tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan etnologi lebih dari sekedar mempelajari kebudayaan pada satu waktu tertentu, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kebudayaan itu berkembang dan berubah seiring waktu. Nah, sebuah aspek penting dari etnologi adalah bagaimana interaksi antara berbagai kepercayaan atau budaya yang berbeda mempengaruhi tatanan sosial dalam bermasyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan penelitian dalam etnologi. Jadi, penelitian dalam etnologi dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu penelitian diakronis dan penelitian sinkronis. Nah, penelitian diakronis atau sering disebut sebagai descriptive integration berfokus pada kajian sejarah dan evolusi kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebudayaan berkembang seiring waktu, mengidentifikasi perubahan-perubahan signifikan, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi kebudayaan tersebut. Nah, di sisi lain, penelitian sinkronis atau generalizing approach lebih menekankan pada identifikasi prinsip-prinsip umum yang ada dalam kebudayaan, berusaha mencari pola-pola yang dapat diterapkan pada kebudayaan yang berbeda, dan mengkaji kesamaan serta perbedaan antara masyarakat. Nah, etnografi yang sering dikaitkan dengan etnologi adalah metode penelitian utama dalam antropologi yang menggunakan pengamatan langsung atau partisipasi observasi. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan mendalam mengenai kebudayaan, perilaku sosial, serta dinamika masyarakat. Jadi, etnografi sangat penting dalam mempelajari perubahan perilaku dan dinamika sosial dalam bermasyarakat karena dapat memberikan gambaran yang lebih langsung dan mendalam tentang bagaimana kebudayaan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, selanjutnya adalah teori-teori etnologi.
Nah, etnologi adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari perbandingan dan hubungan antar budaya manusia. Dalam etnologi terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memahami perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia, antara lain teori difusi, teori evolusi budaya, dan teori fungsionalisme. Nah, yang pertama, teori difusi. Teori difusi menjelaskan bagaimana kebudayaan menyebar dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya. Penyebaran ini terjadi melalui kontak antar budaya, perdagangan, migrasi, kolonisasi, dan interaksi sosial lainnya. Nah, teori ini menekankan bahwa perubahan kebudayaan tidak selalu terjadi secara mandiri dalam suatu masyarakat, tetapi lebih sering sebagai hasil adopsi dari kebudayaan lainnya. Nah, ada ciri-ciri dari teori ini, yaitu yang pertama menekankan proses adopsi dan adaptasi kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, mengakui adanya pusat-pusat kebudayaan yang berperan sebagai sumber difusi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan persamaan kebudayaan pada masyarakat yang berjauhan secara geografis. Nah, contoh dari penerapan teori difusi yaitu yang pertama, penyebaran agama Hindu dan Buddha dari India ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, masuknya teknik membatik dari India ke Indonesia yang kemudian berkembang menjadi batik khas Nusantara. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi dan peralatan modern dari negara maju ke negara berkembang. Selanjutnya, yang kedua adalah teori evolusi budaya. Teori evolusi budaya beranggapan bahwa kebudayaan berkembang secara bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Teori ini memiliki dasar pada pandangan evolusi biologis Darwin, tetapi diterapkan pada perkembangan sosial dan kebudayaan. Nah, adapun tahapan dalam teori evolusi budaya, yang pertama, tahap primitif. Nah, di sini masyarakat masih mengandalkan kehidupan berburu dan meramu. Kemudian tahap transisi. Nah, mereka mulai mengenal pertanian dan peternakan. Kemudian tahap maju. Nah, di sini pengembangan teknologi, organisasi sosial, dan kehidupan yang lebih kompleks. Kemudian adapun jenis teori evolusi budaya, yang pertama unlinear evolution, yaitu yang menganggap semua kebudayaan berkembang melalui tahapan yang sama. Kemudian yang kedua, multilinear evolution. Nah, ini mengakui adanya variasi dalam perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sejarah lokal. Kemudian adapun contoh dari penerapan teori evolusi budaya itu yang pertama, perkembangan masyarakat dari masa berburu dan meramu ke masa agraris, kemudian ke masa industri. Kemudian yang kedua, perkembangan alat transportasi dari berjalan kaki, naik hewan, hingga kendaraan bermotor dan pesawat. Kemudian yang terakhir, teori fungsionalisme. Nah, teori ini melihat kebudayaan dari sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Nah, setiap komponen budaya memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kemudian adapun asumsi dasar teori fungsionalisme, yaitu yang pertama, setiap unsur budaya memiliki fungsi spesifik yang berguna bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem yang utuh dan terintegrasi. Kemudian yang terakhir, perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem budaya. Kemudian adapun contoh penerapan teori fungsionalisme,
yaitu yang pertama, upacara adat dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas sosial. Yang kedua, sistem kekerabatan yang berfungsi dalam pengaturan hak waris dan distribusi kekayaan. Kemudian yang terakhir, ritual keagamaan yang menjaga norma dan nilai dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lahir dan perkembangan etnologi. Pertama, fase-fase etnologi. Etnologi sebagai bagian dari antropologi mengalami perkembangan sejak adanya ilmu tersebut. Setidaknya terdapat 5 fase perkembangan. Yang pertama, fase pertama sebelum tahun 1800 fase pertama adalah etnografi, yaitu deskripsi tentang bangsa-bangsa. Biasanya tidak teliti, seringkali bersifat kabur, dan kebanyakan hanya memperhatikan hal-hal yang oleh penglihatannya nampak aneh dan unik, walaupun ada beberapa karangan yang baik dan teliti. Yang kedua, fase kedua, kira-kira pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Pada saat itu, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan satu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase ketiga, permulaan abad ke-20 Masehi. Pada saat itu, mempelajari masyarakat dan suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat kini yang kompleks. Fase keempat, kira-kira tahun 1930 sampai 1980-an, mengenai tujuannya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah tujuan ilmiah, yaitu mempelajari aneka warna bentuk fisik masyarakat dan kebudayaannya. Sedang tujuan kedua adalah mempelajari manusia dalam aneka ragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Yang kelima, masa kini. Pada masa kini terdapat spesialisasi, walaupun masih menggunakan nama induk ilmunya, yaitu antropologi. Pada masa kini, ilmu ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan kebudayaan suatu bangsa agar bangsa lain memahaminya untuk integrasi dari berbagai macam suku bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah baik, adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah etnologi adalah cabang antropologi yang mempelajari suku bangsa serta kebudayaan. Nah termasuk pola perilaku, kemudian adat istiadat dan sistem sosial. Nah ilmu ini berperan dalam memahami perbandingan budaya dan interaksi antar masyarakat. Kemudian terdapat 3 teori utama dalam etnologi, yaitu teori difusi yang menjelaskan penyebaran budaya melalui interaksi dan migrasi, kemudian teori evolusi budaya yang menggambarkan perkembangan budaya dan tahap sederhana ke kompleks, serta teori fungsionalisme yang melihat budaya sebagai sistem yang terstruktur dan saling berfungsi. Kemudian seiring perkembangannya, etnologi mengalami beberapa fase. Nah, dari pencatatan etnografi awal, studi evolusi dan penyebaran budaya, hingga penerapannya dalam kajian antropologi modern seperti dalam pendidikan, perkotaan, dan lingkungan. Di era modern, etnologi tetap relevan dalam memahami dinamika budaya serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.